Back lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan kita dengan sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya Allah tidak memberikan pertolongan, mustahil pagi hari ini kita bisa duduk di rumah Allah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tak membukakan pintu hati kita, tentu berat pagi hari ini kita datang, apalagi disertai dengan gerimis, untuk kemudian sampai di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Mu'adz bin Jabal, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya Mu'adz, wallahi inni aku mencintai. Dan kalimat ini keluar dari lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak bahagia jika kalimat sayang itu dari Rasulullah? Siapa yang tak senang jika kalimat sayang itu keluar dari orang yang paling terbaik di muka bumi ini? Dan itulah yang dialami oleh Mu'adz bin Jabal. Kadang yang menyebutkan kalimat sayang ini bukan Rasulullah, kita saja sudah merasa senang. Apalagi jika yang menyebutkannya adalah Rasulullah SAW. Ibu-ibu kalau mendengar kalimat sayang dari suami senang rasanya. Bapak-bapak ketika mendengarkan kalimat sayang dari istri senang rasanya. Maka biasanya kalimat ini kalau keluar dari orang yang tak ada hubungan sama sekali, ini biasanya bisa membahayakan. Membahayakan, ya sangat membahayakan. Maka banyak orang yang mengatakan sayang hanya di lisan tapi tidak sampai ke hati. Banyak orang mengatakan sayang hanya di mulut, tak sampai kemudian dalam bentuk perilaku. Maka ini yang keluar dari kalimat, yang keluar dari lisan yang mulia Rasulullah. Dipegang tangannya, lalu kemudian Rasulullah katakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Dan kalimat ini Rasulullah sebut tidak satu kali, tapi Rasulullah sebut sampai kemudian berulang kali. Usika, Mu'adz, aku ingin berwasiat. Kalau kalimat itu wasiat, biasanya kalimatnya itu penting. Maka kalau kemudian ada di antara kita yang sudah berwasiat, nah ini agak penting kalimatnya. Biasanya tak lama lagi meninggal kalau digigitan gitu. Oh, umpamanya wasiat, wah itu lama lagi akan meninggal. Kalimatnya sudah berbentuk wasiat. Maka kalimat Rasulullah juga berbentuk wasiat karena kalimat ini penting. La tada'anna dhuhura kulli salatin. Wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan kalau engkau selesai salat untuk kemudian meminta kepada Allah apa yang Rasulullah ajarkan, pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu untuk bersyukur kepada, untuk ingat kepadamu dan kemudian beribadah baik denganmu. Jadi tak mungkin kita bersyukur kalau Allah yang tidak mengingatkan kita. Betapa banyak orang yang Allah berikan karunia tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tak berikan pertolongan.
Betapa banyak orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan tapi dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang tidak menolongnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian kita ingat Allah, ada kewajiban yang harus kita lakukan. As-salatu khairum minan naum. Ingat ada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, itu karena Allah yang memberikan pertolongan. Allah yang memberikan pertolongan. Khawatirnya getaran itu ada, tapi saat kita tidak banyak mampu melakukan apa-apa. Maka ketika Allah masih gerakkan hati kita, Allah bantu kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, itu tak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa, yang perlu kemudian kita jaga saat Allah bantu kita untuk beribadah baik dengan Allah. Karena banyak orang yang beribadah bukan kemudian karena Allah, tapi karena kondisi. Banyak orang yang beribadah bukan karena Allah, tapi kemudian karena sesuatu yang dialaminya. Maka kalau orang beribadah baik, saat ibadah yang diingatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, yang diingat Allah. Tapi kalau Allahu Akbar, ada tak kamera yang menusuk saya ini? Oh, kalau tak ada, berarti kan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah baik karena Allah Subhanahu wa taala itu tak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, di antara pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya itu tentang orang yang baik itu siapa? Di antara orang yang baik itu siapa? Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang baik itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala bantu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian dia tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan tak dilakukan. Orientalis, apa kurangnya mereka? Hafal Quran. Sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka hafal, tapi hanya untuk mencari kesalahan, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Karena memang mereka tak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian taat. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar, dikumpulkan dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah ketika memberikan pernyataan terkait dengan beliau akan mengenal umatnya satu persatu nanti di hari kiamat. Kemudian para sahabat meragukan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya, "Kaifa ta'rifuhum fi kathratin minal khalaiq?" Rasul, bagaimana mungkin engkau akan bisa mengenal mereka? Mereka itu banyak. Bagaimana engkau akan mengenal satu persatu kepada mereka? Kalau Rasulullah mengenal sahabat, Rasulullah bertemu dengan mereka. Kalau Rasulullah mengenal tabi'in, ada sahabat yang mengenalkannya. Lalu kita bagian dari generasi belakangan ini, apa yang kita jadikan jaminan sehingga Rasulullah SAW nanti mengenali kita? Sudah ada sekian sahabat, sudah ada sekian tabi'in yang mengisi kursi yang dikenal oleh Rasulullah SAW. Lalu kita yang sudah lebih dari 14 abad berpisah dengan Rasulullah, apa yang kita banggakan sehingga Rasulullah SAW nanti mengenali kita? Apa yang kemudian kita banggakan? Jadi ada beberapa hal yang mengantarkan orang terakhir tapi dikenal oleh Rasulullah SAW. Ada di antaranya adalah huram muhajjalin. Huram muhajjalin itu pancaran cahaya yang keluar dari wajah dan kedua tangannya karena bekas air wudhu. Ada juga orang itu akan dikenal oleh Rasulullah SAW min atharis sujud, karena jidat yang pernah dibawa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat Rasulullah SAW kenal dengan umatnya. Maka berbahagia kalau sampai sekarang Allah tolong kita untuk tetap berwudu. Bahagia kalau Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk kemudian tetap bersujud, karena itu di antara usaha kita agar kita menjadi orang-orang yang kelak dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa sudah berapa bulan saya tak duduk di kursi ini. Udah lama ya. Tahun lalu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini bertemu kembali dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan saya lihat
juga masih banyak wajah lama ini. Masih orang lama. Jadi Masih banyak tidur, orang Le. lama. Masih orang lama. Alhamdulillah meskipun Kalau tempat sudah lama lama masih nggak tidur, Le. lama nggak ketemu, nggak masih wajahnya tidak asing lagi. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa minkum shalihal amal, sehingga bulan-bulan berikutnya Allah tolong kita untuk menambah timbangan amal kebaikan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca di muqaddimah tadi adalah ayat yang membicarakan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita lihat ayat yang saya bacakan di muqaddimah dari surat Ali Imran itu membicarakan tentang ketakwaan yang dominan terkait dengan hablum minan nas, interaksi dengan sesama manusia. Jadi yang banyak itu interaksi dengan sesama manusia. Kalau kemudian kita lihat di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berpesan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah untuk mengharap ampunan dari Tuhan kamu. Artinya menunjukkan bahwa meminta ampun kepada Allah jangan ditunggu nanti. Beristighfar jangan menunggu tua. Beristighfar jangan nunggu sakit, tapi bergegaslah ketika kita masih hidup. Kenapa? Karena saat siang hari Allah membentangkan ampunannya, menunggu orang yang punya salah malam hari datang kepada Allah meminta ampun. Begitu juga sebaliknya, saat malam hari Allah Subhanahu wa taala juga bentangkan ampunannya, menunggu orang yang siang punya salah. Begitu luar biasa besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang tak bertepi, besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas. Maka Allah meminta kepada kita untuk bergegas mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengharap ampunan dari Allah, tentu berikutnya wajahna berharap agar mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian kita amati kembali apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu tak lepas semuanya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan kemarin biasanya kita sering mendengarkan kajian terkait dengan bulan Ramadan secara langsung, barangkali kemarin kita melihatnya tidak secara langsung lagi. Kita melihatnya tinggal di TV, kita melihatnya tinggal di video, kita melihatnya tinggal di YouTube. Cuman kalau kemudian kita lihat, hampir semuanya berbicara tentang ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang puasa di bulan Ramadan karena Allah, karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosanya yang lalu Allah ampuni. Ini kan berbicara tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasanya saja, qiyamul lailnya juga Allah katakan, Rasulullah sampaikan seperti itu. Man qoma ramadhana, orang yang berdiri di malam bulan Ramadan. Berdiri ini maksudnya melaksanakan sholat di malam-malam bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Orang yang kemudian sholat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, juga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang telah berlalu. Maka Ramadan membicarakan usaha kita bergegas untuk melakukan amal yang dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Sehingga tujuan melakukan kebaikan di bulan Ramadan satu di antaranya puasa, la'allakum tattaqun, agar kita sampai pada derajat yang bertakwa, orang yang bertakwa. Begitu juga ketika Allah menganjurkan kepada kita bergegas meminta ampun kepada Allah, lalu kemudian berharap surga kepada Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Ramadan sudah mengajarkan kita sedemikian rupa bagaimana kita membangun interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita berkomunikasi banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan itu kan komunikasi kita dengan Allah lebih banyak dibanding di luar bulan Ramadan. Maka banyak kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat kita saja berapa kali kita mengadu, iya wa iya, itu bagian dari bentuk pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di luar bulan Ramadan kita mendapat pelajaran yang penting dari bulan Ramadan untuk berusaha mengaplikasikan ciri-ciri orang yang bertakwa yang kaitannya hablum minan nas, yang kaitannya interaksi dengan sesama manusia. Yang mana? Yang ayat berikutnya. Mana yang membicarakan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang berbagi dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Fil yusri wal usr.
dalam keadaan mudah dan dalam keadaan payah. Kalau orang berbagi dalam keadaan senang, semua orang bisa melakukannya. Tapi orang mampu berbagi dalam keadaan payah, tak banyak orang mampu melakukannya. Bapak Ibu, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seusia Bapak Ibu yang bervariasi ini, kira-kira pernah tidak mengalami puasa sama dengan tahun 1441 Hijriah? Belum Pernah Bapak Ibu sebelumnya? Dan Tak pernah. Tak pernah. Maka kalau kemudian tidak pernah, kenapa Allah Subhanahu wa taala timpakan ini? Satu di antara hikmah yang perlu kita ambil adalah Allah ingin menguji saat payah masihkah kita mampu melakukan ketaatan kepada Allah. Saat susah tetapkah kita mampu untuk melakukan kebaikan. Itu yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita bisa merasa bagi muslim-muslim minoritas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu payah. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu penuh perjuangan. Saudara-saudara kita yang berada di Palestina tak bebas untuk melakukan ibadah di Masjidil Aqsa. Mereka sudah merasakan itu puluhan tahun. Lah kita baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa bulan saja, itu mengeluhnya mengalahkan orang yang puluhan tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang Allah Subhanahu wa taala ingin uji kepada kita. Ketika Allah uji itu, masih ada tidak rindu kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak keterkaitan kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala? Di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, satu di antara orang yang Allah berikan naungan fi yaumin la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tak ada naungan kecuali naungan Allah, rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu ingat, apakah di muslimin ini ada kalimat kumandang azan, sallu fi buyutikum? Ada seperti itu? Nah, kalau pertama mendengarkan kalimat itu menetes air mata. Kenapa? Karena seruan muazin itu bukan sholat di masjid, hayya 'alas shalah, mari mendirikan sholat. Tapi seruan itu bukan seperti itu. Sallu fi buyutikum, sholatlah engkau di rumah kalian. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan 14 abad yang lalu, dan seusia saya 39 tahun tak pernah menemukan sulit ini. Lalu kemudian terdengar kalimat sayup-sayup untuk kemudian sholatlah di rumah kalian. Oh, itu luar biasa. Makanya mungkin bapak-bapak masih ingat ketika masjid dibuka, meskipun dengan protokoler kesehatan, lalu kemudian sholat Jumat pertama, itu saya tahiyatul masjid saja menangis. Kenapa? Karena berapa kali kita tidak sholat Jumat? Ya, saya tidak tahu kalau di sini, tapi yang jelas saya termasuk orang yang tidak sholat Jumat beberapa kali. Maka ketika pertama sholat Jumat itu menangis. Dan kebetulan ketika hari Jumat pertama dibuka itu banyak orang menelpon minta saya jadi khotib. Saya tak mau. Saya mau sholat di masjid dekat saya tinggal. Saya sholat di Masjid Al-Mu'min, di dekat saya tinggal di Jalan Putih Laksa. Pas kebetulan khotibnya tak datang pula. Saya tak niat mau khutbah, saya datang mau niat mendengarkan khutbah, tapi khotibnya tak datang. Karena khotibnya tak datang, ya mau tak mau jadinya khutbah juga. Khutbah, menangis saya ketika khutbah. Pas berdoa, semakin deras pula tangisan saya. Ternyata diikuti oleh jamaah banyak pula yang menangis. Itu banyak pula yang kemudian ikut menangis. Sholat Jumat yang kedua, saya berusaha untuk menangis, tapi tak menangis pula gitu kan. Saya tengok jamaah, tak banyak juga yang ikut menangis. Saya sudah berdoa, saya siapkan kalimat yang baik di dalam doa saya, tak juga jamaah menangis. Ternyata begitu rindunya orang dengan rumah Allah Subhanahu wa taala bisa disertai dengan tangisan. Maka jangan heran kalau anak kita rindu dengan kita, jumpa lalu kemudian meneteskan air mata. Jangan heran kalau kemudian suami istri rindu dengan kita, lalu kemudian jumpa sambil meneteskan air mata. Begitu ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala uji seorang hamba, rindu untuk melakukan kebiasaan yang tak bisa dilakukan dalam beberapa waktu. Allah hanya ingin menguji kita. Banyak di belahan negara yang lain orang yang sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita tak pernah merasakan kesulitan itu, Allah uji. Masih tidak kita terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian bisa kita ambil pelajaran, sehingga dengan itu ciri-ciri orang yang bertakwa itu kan membicarakan abdul minan nas. Orang yang berbagi dalam keadaan senang dan kemudian dalam keadaan payah. Keadaan senang kita tak bincang. Tapi kalau kemudian orang berbagi dalam keadaan payah, tak semua bisa melakukannya. Gajinya berkurang tapi tetap dia mampu berbagi.
Di rumah isi kulkasnya tak banyak, tapi kemudian dia tetap mampu berbagi. Nah, ini kan luar biasa. Luar biasa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita. Dan saya lihat liputan di TV, Riau TV atau mana kemarin itu? Pak RW, Riau TV ya? Riau TV ketika Masjid Al-Muslimin PSBB. Wah, PSBB. saya tengok itu. Saya komen kan, saya tengok itu Masjid Muslimin berbagi. Masjid saya tak diliputnya pula. Ini Muslimin saja yang diliput. Ya, tapi tidak apa-apa. Kan beramal itu tidak harus kemudian diliput. Tidak harus kemudian diliput. Cuman berapa sembako itu? Wah, cuman. Ada beberapa lah saya lihat itu paketnya. Di masjid saya juga ada beberapa. Di masjid saya itu bahkan sederhana, hanya rapat 3 hari. 3 hari dari rapat itu, setelah itu kemudian dikumpulkan itu dapat 123 paket. Satu paket sekitar 225.000. Itu dalam waktu 3 hari. Saya tak menyangka juga, pengurus tak menyangka juga, mau pakai uang masjid, Pak Ketua Masjid tak berani gitu. Tak berani tanda tangan, tak berani. Saya nanti kalau ditanya uang untuk bangun masjid, tapi untuk sembako gimana? Tapi kalau nanti seandainya pandemi ini berkepanjangan, tak ada aktivitas lagi, saya akan tanda tangan. Tapi untuk yang pertama ini, atas nama masjid membagikan, saya belum berani. Jadi uang sosial itu cuma ada sekitar 4 jutaan. Lalu akhirnya terkumpul di angka 30 jutaan dalam waktu yang tak lama. Begitu ternyata, meskipun dalam keadaan semuanya serba kurang, gaji berkurang, isi rekening berkurang, tapi kemudian orang tetap mampu berusaha untuk kemudian berbagi. Yang luar biasa, ibu-ibu, bulan Ramadan 1441 Hijriah berapa pengeluaran dapur ibu? Sama tidak dengan 1440 Hijriah? Kurang. Wah, ini bapak-bapak ini pasti merasakan. Saya kasih uang 6 juta Pak Ustaz, dipulangkannya 4 juta. Wah, umpamanya. Jadi umpamanya. Ya kalau sebelumnya saya kasih uang 6 juta Pak Ustaz, dia minta tambah 3 juta. Nah, itu tentang pengeluaran di luar Covid ketika bulan Ramadan. Tapi ketika Covid itu luar biasa, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita tak berlebih-lebih. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Makan berlebihan tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Bukan hanya makan, banyak hal yang lainnya. Kalau dahulu ketika berbuka barangkali payah kita menghitung apa yang ada di depan mata kita, tapi tahun 1441 Hijriah ini itu luar biasa. Saya ingat di rumah, kalau puasa pertama ini kan biasanya semua orang ingin beli A, B, C dan kemudian seterusnya. Tapi puasa pertama itu saya lihat cukup air hangat, ada kurma, lalu kemudian ada satu menu saja sudah cukup luar biasa. Sudah cukup, dan kemudian itulah sebetulnya tujuan puasa. Tujuan puasa itu kan kasratus syahwat, memecah keinginan hawa nafsu, sehingga kita tak tunduk dengan keinginannya, tapi kemudian kita mampu mengaturnya. Biasanya orang kalau sore-sore mencari perbukaan, itu biasanya orang dikalahkan oleh hawa nafsu, bukan mampu mengontrol hawa nafsu. Buktinya saat dari rumah inginnya beli bakwan, kira-kira sampai di tempat perbukaan yang akan kita beli itu apa yang kita tenteng pulang kira-kira? Oh, adik, kakak, abang, bakwan semuanya diambil. Diambil itu menunjukkan bahwa puasa yang mengajarkan kepada kita menaklukkan hawa nafsu, kadang kita tertakluk oleh hawa nafsu itu tadi. Maka bulan Ramadan ini luar biasa, Allah mengajarkan kita untuk kemudian berbagi dalam keadaan payah. Rasulullah khawatir kalau di rumahnya ada uang. Kalau kita kebalikannya, khawatir kalau di rumah kita tak ada duit. Rasulullah ada 3 dinar saja di rumahnya sudah khawatir. Maka cek dalam catatan sejarah, Rasulullah itu tak pernah zakat mal. Mana pernah Rasulullah SAW zakat mal? Kenapa? Karena dengan uang yang ada di rumah beliau, khawatir beliau. Tapi beda dengan kita, khawatir kalau di rumah tak ada uang. Makanya berbagi dalam keadaan payah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada kita pada tahun 1441 Hijriah. Masih menjadi orang berbagi atau tidak? Itu tadi, semua orang mengalami payah. Kalau kemudian ditanya apakah orang terdampak atau tidak, seluruhnya terdampak. Hampir seluruhnya terdampak. Hanya orang-orang yang mengambil keuntungan dari kepayahan ini. Kan ada sebagian orang yang mengambil keuntungan dari kepayahan ini, kesulitan ini, maka keuntungannya berlipat-lipat. Dia mengambil keuntungan. Ada yang kemudian bukan mengambil keuntungan, kebetulan di antara hal yang dia ciptakan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Apa di antaranya? Di antaranya ada namanya Zoom. Zoom itu keuntungannya luar biasa di masa pandemi ini. Kenapa? Karena semua aktivitas hampir seluruhnya menggunakan Zoom. Itu. Jadi keuntungan luar biasa. Orang dahulu tak begitu mengenal Zoom. Tak banyak yang kemudian tahu, hanya sebagian orang saja. Tapi di bulan Ramadan ini luar biasa. Hampir semua orang menggunakan Zoom itu ketika
mengadakan kajian, mengadakan diskusi, dan kemudian banyak sekali. Itu diantara orang yang mendapatkan keuntungan dari kesulitan. Tapi yang lebih parah itu orang yang mengambil keuntungan dari kesulitan ini. Dah tahu orang sulit, tapi dia masih mampu, masih mau, masih tak punya rasa untuk mengambil keuntungan dari orang yang sedang mendapatkan kesulitan. Ini yang paling mengkhawatirkan. Maka Allah uji kita, masihkah kita menjadi orang-orang yang berbagi dalam keadaan sulit atau kemudian dalam keadaan baik. Itu yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Jangan sampai keluar dari kesulitan ini kita bukan menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala naikkan keimanan kita. Yang paling berat itu Bapak Ibu, ujian itu menjadi fitnah, itu yang paling berat. Makanya ketika kita selesai membaca tahiyat akhir, Rasulullah kan menyuruh kepada kita falyata'awwadz min arba'. Selesai membaca tahiyat akhir, jangan lupa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Dan satu di antara 4 hal itu, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah ketika kita hidup dan fitnah ketika kita mati. Mati, kita tak bisa klarifikasi ketika kita difitnah. Hidup, kita masih bisa menjelaskan terkait dengan apa yang dituduhkan kepada kita kalau ada fitnah. Tapi yang paling berat itu justru fitnah di antara kita. Kenapa? Coba bayangkan, luar biasa fitnah itu terjadi di antara kita dan berat kita menghilangkan buruk sangka itu tadi. Contoh, ketika mau bersalaman, kira-kira apa yang kita rasakan 3 bulan terakhir? Sudah mulai ada buruk sangka. Ketika melihat sebagian kawannya tidak datang ke masjid, sudah ada buruk sangka. Muncul hal-hal seperti itu. Begitu juga sebaliknya, yang tak datang berburuk sangka kepada yang datang, yang datang kepada yang tidak datang. Dan itu di antara ujian yang paling terberat bagi kita. Kenapa? Karena kita harus meletakkan buruk sangka itu kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada orang yang sama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling terberat. Yang paling terberat itu ketika fitnah agama terjadi di antara kita. Itu yang paling terberat. Makanya jangan sampai ujian ini berlangsung, ujian ini masih ada, ujian ini belum Allah Subhanahu wa taala ambil totalitas, lalu kemudian saat kita keluar dari ujian ini, fitnah itu masih berjalan. Waliyadzubillah. Kita sama-sama mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ujian ini menjadi fitnah di antara kita. Ini luar biasa, luar biasa menjadi fitnah di antara kita. Banyak orang yang membuli orang lain gara-gara hal sederhana kita. Banyak sebaliknya, menyerang itu bukan dengan orang yang datang saja ke masjid, yang tak datang menyerang yang datang, yang datang menyerang yang tak datang, begitu juga. Luar biasa, itu yang paling mengkhawatirkan. Ketika kita berdoa, ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari fitnah hidup, tapi justru kadang kita lupa dalam perilaku kita membuat fitnah itu sendiri. Maka ini diantara yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berbagi meskipun dalam keadaan payah. Keadaan payah. Jadi orang dahulu tidak merasakan berbagi itu menjadi sesuatu yang kolektif dilakukan oleh banyak orang, tapi di 1441 Hijriah ini berbagi kolektif hampir semuanya. Dari alumni sekolah SD, SMP, SMA semuanya menggalang dana. Dari kemudian persatuan RT, persatuan RW dan lain sebagainya, semua menggalang dana. Itu luar biasanya. Ternyata ujian ini masih mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang peduli, bagaimana menjadi orang yang empati dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Semoga gerakan ini, rasa peduli ini Allah Subhanahu wa taala jaga sehingga kita tetap mampu berbagi sampai nanti nyawa terpisah dengan raga. Amin. Amin. Ya Allah. Itu yang kemudian kita harapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagi jangan hanya Covid saja, di luar Covid pun kita berbagi. Karena kita kan kadang tak begitu menengok betul orang yang ada di sekitar kita. Pandangan kita luar biasa, ada mobil, ada rumah, ternyata mobilnya kredit, rumahnya kredit pula kan, dua-duanya. Gajinya dipotong pula 50%. Wah, stres. Ya gimana tidak stres? Gaji perusahaan itu kan rata-rata dipotong 50% ya. Karena keadaan. Jadi keadaan kalau diteruskan tak sanggup perusahaan ini mempertahankan usahanya. Kenapa? Akhirnya menjadi 50%, menjadi separuh kerja gitu. Karena kemudian dipertahankan 50%, sementara karyawannya terlanjur pula kredit. Makanya sempat ada berita viral kan, minta bantuan BLT, padahal mobil yang dikreditnya itu Fortuner kalau tidak salah. Coba bayangkan, Fortuner minta bantuan untuk bisa kredit. Kenapa? Karena sebelumnya gajinya besar, lalu kemudian hilang separuh, rumah masih kredit, lalu kemudian mobil juga masih kredit. Itu luar biasa. Itu baru 2, belum kebutuhan dapurnya. Nah, kebutuhan dapurnya coba kira-kira bagaimana?
luar biasa. Makanya ini diantara bentuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, tentu menjadi catatan sejarah, bukan sejarah pada generasi setelah kita, tapi menjadi catatan sejarah dalam buku amal kita. Dalam keadaan payah itu kita tetap mampu berbagi. Kalau jadi catatan sejarah generasi setelah kita itu biasa, tapi yang luar biasa itu menjadi catatan dalam buku malaikat. Dalam keadaan sulit itu kita tetap berbagi. Sehingga apa? Sehingga nanti di saat kita mengalami proses kesulitan, saat berada di padang mahsyar, saat berada di kampung akhirat, Allah berikan kemudahan karena kita memudahkan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Sesuai dengan nasihat Rasulullah, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasahu Allahu kurbatan min kurabil akhirah." Orang yang meringankan kesulitan yang dialami oleh saudaranya yang beriman ketika di dunia, maka Allah akan hilangkan untuknya satu kesulitan dari sekian banyak kesulitan yang akan dijumpai nanti di akhirat. Di padang mahsyar itu, Bapak Ibu, Allah akan dekatkan dana syams, Allah dekatkan matahari dengan kepala kita. Pada waktu itu kita sedang tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun, sehingga Aisyah ketika mendengarkan pernyataan Rasulullah ini malu. Dia bertanya kepada beliau, "Rasul, ayarona ba'duna ba'dha?" Rasul, apakah sebagian dari kita akan memandang sebagian yang lainnya saat ada sehelai benang pun yang menempel di badan kita? Jadi jawaban Rasulullah SAW sederhana, "Al-amru asyaddu min dzalik." Aisyah, urusannya memandang, urusannya itu lebih dahsyat, lebih payah dari sekedar memandang, sehingga orang tak sempat lagi memandang orang lain, tapi kemudian memikirkan dirinya di mana dia akan ada tempat berlindung. Kalau sekarang terik panas matahari jam 12, kalau tidak mendung, panas sih, kita pakai baju. Tapi coba kita bertahan agak setengah jam, itu tak sanggup kita. Kita cari tempat berteduh, kita cari payung. Di padang mahsyar tak ada pakaian, matahari dekat. Lalu apa yang kita jadikan tempat berlindung? Satu di antaranya itu adalah sedekah. Karena kullu mri'in tahta dhilli shadaqati. Setiap orang itu akan bernaung di bawah sedekahnya. Maka sedekah dalam keadaan sulit ini yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada kaitannya dengan hubungan sesama manusia, dan itu bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua itu wal kadziminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarah. Menahan amarah. Menahan amarah ini berat, Bapak Ibu. Mungkin kita tak pernah merasakan jadi guru, melainkan di tahun 1441 Hijriah. Sebagian kita. Ya, sebagian kita tidak merasakan bagaimana mendampingi anak. Coba bayangkan guru-guru sekolah itu harus mendampingi sama dengan anak yang kita miliki sekian puluh orang itu, 20, 25. Mereka mendampingi bukan waktu satu hari, tapi berulang dari Senin sampai ke Jumat, nanti diulang Senin lagi sampai Jumat, dari pagi kemudian sampai sore, sebagian dari pagi sampai jam 2. Itu mereka mendampingi. Baru kemudian kita merasakan mendampingi anak belajar itu luar biasa. Yang sudah jadi kakek, ini mungkin tak ada masalah. Tapi yang anaknya masih kecil-kecil itu tentu merasakan yang luar biasa. Kalau anaknya yang kecil TK, di atasnya SD, di atasnya lagi SD, ada SMP 1, ada SMA 1, 5 ini. Coba bayangkan. Yang SMA mungkin kita tak ambil pusing lah, tapi yang SMP apalagi SD ke bawah itu luar biasa. Maka jangan heran orang tua begitu luar biasanya sulitnya menjadi pendidik bagi anaknya itu sendiri. Merasakan sulit luar biasa. Apalagi kemudian ketika baca materi kita tak paham, wah itu luar biasa itu. Dibaca tugas untuk anaknya tak paham orang tuanya, itu luar biasa. Karena banyak dialami ini. Ada famili saya, mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya titipan untuk mengambil pelajaran. Karena uang orang tuanya berdagang, jadi mendampingi anak itu tak banyak. Mendampingi anak sekali-kali saja. Tapi ketika Covid ini, mau tak mau mendampingi anak hampir 24 jam. Ditengok soal anaknya. Oh ternyata payah, tak tahu dia. Tak tahu. Contoh, orang tak pernah belajar bahasa Arab, anaknya sekolah di sekolah Islam terpadu, banyak soal bahasa Arab. Pening dia bagaimana menjawabnya. Orang tuanya tak pernah belajar ilmu tajwid, ikhfa itu apa? Secara bahasa. Samar, berdengung, kan pening jadi orang tua. Ini yang mana? Kalau yang belajar tahsin tak ada masalah. Yang tak belajar tahsin, soalnya bukan satu, soalnya itu banyak. Soalnya itu banyak. Jadi begitu ternyata sulitnya menjadi tenaga pendidik. Maka yang diuji apa? Yang diuji satu kali lagi adalah kesabaran orang tua mendampingi anaknya dalam belajar. Kira-kira ibu-ibu bagaimana kemarin menjadi guru bagi anaknya ibu? Googling. Di googling orang. Di googling saja. Buka. Jadi mendampingi anaknya itu ternyata luar biasa. Itu guru-guru itu mendampinginya luar biasa.
Kadang masih ada sebagian orang tua yang menuntut gurunya ketika mencolek anaknya sedikit. Oh, tak bisa, saya harus laporkan. Itu baru dicolek sedikit. Nah, kita mencoleknya berapa kali kira-kira Bapak Ibu? Berapa kali kita colek anak kita? Sehingga merah, kadang biru. Anak saya kan saya lihat pahanya. Kenapa biru? Ayam cubit tadi. Oh iya. Baru kemudian kita rasa. Ayam cubit juga ya. Itu menunjukkan bahwa ternyata kesabaran kita itu diuji. Kepada orang lain kita mampu kadang sabar, tapi kepada orang terdekat dengan kita kadang kemudian kita tidak sabar. Itu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Apakah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, meskipun dengan orang terdekat dengan kita, mampu tidak kita tetap menjadi orang yang sabar? Mampu tidak kita menahan amarah? Wah, itu yang kemudian diujikan. Maka jangan heran kalau keluar banyak meme, oh itu kan cepatlah masuk sekolah karena ibu kuat dan lain banyak hal. Nah, itu dan lain sebagainya, itu kan banyak. Ternyata anak itu tak betah di rumah, dia rindu kawannya, dia rindu kepada gurunya. Itu luar biasa. Begitu juga sebaliknya, orang yang biasa punya aktivitas dari pagi bersama anak-anak lalu tak dipandanginya anak-anak langsung itu, oh beda rasanya. Pasti beda rasanya. Saya ingat ini dah 13 kali tatap muka, tak pernah 13 seharusnya ada tatap muka, tak pernah ada tatap muka gitu. Alih-alih kemudian selain kita mengirimkan tugas ini itu, akhirnya kita mau pakai umpamanya mau pakai Zoom, tapi terlanjur sebagian mahasiswa itu pulang kampung, tak bisa mereka pakai Zoom, dan pakai Zoom itu biayanya agak mahal. Biayanya agak mahal itu kan. Akhirnya mau tak mau ya pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp itu hanya kirim video dan kemudian berbalik mereka juga mengirim video kepada kita. Yang paling repot itu Bapak Ibu, dari sekian banyak mahasiswa itu kita tak tahu mana yang copy paste dari temannya dikirimkan ke kita itu kan. Kalau yang tak pakai wajah, yang pakai rekaman, kita kan tak tahu. Mau ngecek lagi hampir 200 mahasiswa, gimana kita ngecek satu persatu itu kan. Jadi kita tak sadar kemudian kalau ada sebagian mahasiswa yang copy paste dari temannya lalu kemudian dikirim ke kita, hanya saja kabarnya saja yang dibedakan. Kabar saya si A, lalu kemudian dim sekian, lokal sekian, mengirimkan tugas. Kita tak tahu itu, kita mau ngecek itu tak sanggup dengan sekian banyak, itu tak sanggup. Bayangkan betapa banyak HP guru itu jiun-jiunnya mati di saat pandemi ini. Kenapa? Karena memang dah tak sanggup lagi, dah HP-nya sudah tua, masuk langsung swab gitu, wah luar biasa. Langsung error. Dan itulah diantara yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita dalam keadaan payah ini, mampu tidak kita menahan amarah? Mampu tidak kita menahan amarah? Ramadan itu kan mengajarkan kita sabar. As-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari sabar. Kenapa kemudian puasa itu disebut separuh dari sabar? Orang biasanya hilang sabarnya saat lapar. Orang itu hilang sabarnya saat lapar. Coba lihat Bapak Ibu, kalau bagi sembako itu kenapa biasanya orang tak mau antri? Kenapa orang tak mau antri? Bagi sembako, bagi makanan, jarang orang mau antri. Karena sabar, lapar itu biasanya akan membuyarkan kesabaran seseorang. Orang itu tak sabar rata-rata karena lapar. Mungkin Bapak Ibu ingat kejadian di Cipta Karya. Ayah yang membunuh anaknya itu di Cipta Karya itu gara-gara anaknya apa? Gara-gara anaknya yang masih kecil diajak puasa untuk mendapatkan ilmu kanuragan kan? Anaknya yang masih kecil. Ya namanya anak kecil diajak puasa tentu merengek, dia kan menangis, tak sanggup gitu kan, menangis. Orang tuanya lapar, anaknya lapar, sama-sama lapar nih, anaknya menangis, orang tuanya tetap ingin menyelesaikan ritualnya sampai pada hari yang ditetapkan. Akhirnya tak sanggup melihat keadaan anaknya, timbul rasa amarah. Timbul rasa amarahnya, anaknya kemudian dibunuh, disumpalnya, ditonjoknya dan kemudian seterusnya. Itu di Cipta Karya sih. Maka satu di antara yang diajarkan kepada kita adalah bagaimana kemudian kita mampu menahan amarah. Menahan amarah. Meskipun menahan amarah itu berat. Menahan amarah itu kalau kemudian menahan amarah ini kan sebetulnya dua. Ada perilaku berarti tangan, ada kemudian kadang lisan. Tangannya tak bergerak tapi mulutnya bergerak. Nah, ini luar biasa. Kira-kira mana yang lebih berbahaya Bapak Ibu? Mulut. Lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang. Dua-duanya bisa berbahaya nih kan. Tapi lebih bahaya lidah. Kembari pagi. Luar biasa. Jadi kalau tangan apa bengkak lah barunya. Jadi ternyata orang yang kuat itu bukan orang yang menang di ring tinju. Bukan orang yang kemudian MMA ini kan lama tidak bergulir ya karena corona. Jadi yang menang itu bukan karena
yang hebat di ring tinjunya, tapi yang mampu hebat itu orang yang mampu menahan amarah. Kalau seandainya menahan amarah itu tidak diajarkan, maka orang tinju itu langsung menyerang. Kenapa ada bertahan? Kenapa kemudian tak membalas? Karena satu di antara pemenang itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Wal kadhimin dan yang terakhir wal afina 'anil nas. Orang yang saling bermaaf-maafan. Kalau saya kutub menyebutkan dalam bukunya Fi Dhilalil Quran, saling memaafkan itu saat orang mampu membalas orang lain yang dahulu menyakitinya, tapi dia tidak membalas. Itulah baru yang disebut orang yang memaafkan. Dia tak membalasnya, itu disebut orang yang memaafkan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah diusir dari tempat di mana beliau lahir. Ini Rasulullah di Taif. Rasulullah dilempari batu ketika gunung menawarkan jasanya untuk menimpa kaum Taif. Rasulullah tak mau. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu kan saat Rasulullah punya kemampuan untuk membalas, tapi Rasulullah tidak membalas. Di Mekah kapan Rasulullah punya kemampuan membalas? Saat setelah Rasulullah punya kuasa di Madinah, punya kekuatan, Rasulullah datang ke Makkah untuk menaklukkan Makkah, Fathu Makkah. Pada waktu itu sebagian sahabat mengatakan, oh ini adalah hari balas dendam. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, hadza yaumul marhamah, ini adalah hari berkasih sayang. Saat mampu membalas, tapi dia tidak membalas. Nah, itulah yang disebutkan memaafkan tingkat tinggi. Nah, kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang menzalimi kita. Saatnya kita punya kuasa, saatnya kita mampu membalas. Saat keadaan kita menunjukkan mampu kita memperlihatkan kepada yang bersangkutan, di saat itu kita tidak membalas. Kenapa? Karena kita lebih milih memaafkan. Nah, itulah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi seperti itu. Kadang kita kan tidak. Oh, saat sudah punya jabatan sikit ada sikat. Nah, dahulu waktu dia tidak menjabat, oh dia yang kemudian nonjok gitu kan, nonjok tak ada gitu. Wah, setelah kemudian punya kekuasaan dia tidak nonjok lagi. Dahulu orang-orang yang menonjokkannya itu dicari-cari, kita nonjokkan pula dia. Nah, itu. Nonjokkan pula dia. Wah, itu kan dia ingin membalas saat punya kemampuan, saat punya kekuasaan. Dan yang diantara yang diajarkan orang-orang yang bertakwa itu, yang nomor 3 itu adalah orang yang saling memaafkan satu dengan yang lain. Itu orang yang saling memaafkan. Maka tak ada kalimat tak ada maaf bagimu. Tak akan aku maafkan sampai mati. Nah, ini dia. Kan sebagian orang, tipikal orang timur ini, mohon maaf Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, mungkin dia tak kasar gitu kan. Sekali keluar kalimatnya luar biasa, tak ada maaf bagimu. Nah, kalau mirip Bang Tuayu agak maklum lah, tak akan aku maafkan 2 kali lebaran. Nah ini kan masih mirip dengan Bang Tuayu. Tapi ada kalimat tak akan aku maafkan, tak ada maaf bagimu. Ini kan kalimat yang luar biasa. Allah saja Maha Pemaaf. Siapa yang tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menyekutukan Allah sampai dia mati. Kalau dia menyekutukan Allah lalu dia taubat sebelum matinya, Allah masih ampuni. Allah masih ampuni. Ini luar biasa. Maka ada kalimat yang juga sifat Allah Afun, Allah Maha Pemaaf. Ghafurun, Allah Maha Pengampun. Itu luar biasa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsi tentang orang yang punya dosa ananas sama sampai ke langit banyaknya, fastaghfartani, lalu engkau datang kepadaku meminta ampun, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni engkau dan tak akan aku pedulikan bagaimana masa lalumu. Itu tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Di kita ini mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memaafkan orang lain itu berat. Barangkali satu di antaranya karena pendidikan kita tidak mengajarkan kita, pendidikan sejak kecil ya, tidak mengajarkan kita untuk memaafkan orang lain. Kadang justru jangan dekat-dekat dengan dia, kata mamahnya, kata ayahnya kepada anaknya. Kenapa? Orang itu jahat dengan makna. Oh, kau ingat betul nanti kalau mak mati kau jangan dengan baik dengan dia. Kenapa? Oh. Jadi mengajarkan rasa dendam, mengajarkan rasa tak memberikan maaf kepada anak. Saya ingat 2005 di Mesir itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah dengan suami dengan istrinya jalan. Ada anaknya 3, lalu kemudian anaknya jatuh. Saat anaknya jatuh ini ya karena kelakuan anaknya. Lalu kemudian ayahnya menggendong anaknya. Saat digendong menangis itu sambil dilus-lus bagian punggungnya. Lalu kemudian orang tuanya mengatakan ma'alish yabni, wahai anakku maafkan ayah, wahai anakku maafkan ibu. Begitu mengajarkan maaf. Yang salah itu siapa? Anaknya. Tapi kenapa orang tua seperti itu? Mengajarkan kepada anaknya untuk menjadi pemaaf, untuk menjadi pemaaf. Dan terbukti Bapak Ibu, 2005 juga saya ke Mesir. Kalau ada orang kelahi itu, orang kelahi kadang sampai mengalir darah itu, mendamaikan mereka tak payah. Mendamaikan mereka tidak payah. Orang kecil pun bisa mendamaikan. Orang Indonesia yang
rata-rata ukuran tinggi badan 160 itu kurang lebih, itu bisa mendamaikan orang yang tingginya 190, yang sedang kekar-kekar itu berkelahi, bisa mendamaikannya. Dengan apa? Dengan mengucapkan kalimat sholawat. Sallu ala Nabi, itu artinya bersolawatlah kepada Rasulullah SAW. Kalau dia masih kelahi, tinggikan suara kita. Kalau masih kelahi juga, tinggikan lagi suara kita. Tak akan ditonjoknya kita. Biasanya kejadian seperti itu, tak lama mereka damai. Tak lama mereka kemudian rukun kembali. Kenapa? Karena ajaran memaafkan itu sejak demikian rupa. Sampai berdarah-darah ini berkelahi, setelah damai itu ngopi bareng, ngeteh bareng, coba bayangkan. Berdarah-darah. Kalau kita kira-kira Bapak Ibu, berdarah-darah itu ada ngeteh bareng. Nyesek rasanya di hati itu ditunggu sampai bertahun-tahun. Tunggu nanti kalau saya sudah kuat. Nah, dan kemudian seterusnya. Kenapa? Karena kadang sebagian orang tidak membesarkan hati anaknya untuk menjadi orang pemaaf. Itu yang penting. Jadi maka satu di antara hal positif yang barangkali bisa kita ambil, ajarkan kepada anak kita untuk memaaf. Maaf nah. Kalau kita mencubit anak kita karena tadi marah, maka sampaikan setelah mencubit itu nampak memarnya, katakan maafkan ayah ya nak, maafkan ibunya. Seperti itu aja. Sampaikan, kenapa? Supaya nanti anak kita menjadi orang pemaaf. Banyak orang anak yang tak memaafkan orang tuanya. Kenapa? Karena merasa dia diterlantarkan oleh orang tuanya. Atau sebaliknya, ibu tak memaafkan orang tua. Dan orang yang tak mendapat maaf dari orang tua